Sepanjang perjalanan, Pak Ujang menelpon istrinya kembali yang sedang kabur nih. Akan tetapi, tidak satupun panggilan yang dilakukan Pak Ujang terjawab oleh istrinya. Dan saat Pak Ujang sedang cas handphonenya, Pak Ujang mendengar seperti ada sesuatu yang besar jatuh di lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih gue, sekarang udah banyak nih komen di video sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya warga yang sudah nonton. Alhamdulillah, sudah subscribe, sudah komen, sudah nge-like. Gue doain kalian akan diberikan rezeki yang berlimpah banyak sekali. Karena sedekah subscribe, like, komen, kalian berarti banget nih buat gue. Semoga banyak yang mau bersedekah lagi. Amin. Oke, langsung aja. Hari ini gue akan menceritakan tentang Ranjang Si Kembar. Kisah ini diambil dari daerah yang khas dengan udaranya yang sejuk dan kulinernya yang berlimpah. Bandung, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, begini cerita warga. Kita sebut saja Pak Ujang. Pak Ujang adalah seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan 2 anak kembar. Kita sebut saja anak kembarnya Beni dan Beno. Pada suatu malam, Pak Ujang yang dimana sedang bekerja menerima telepon dari istrinya. Terus istrinya ngomong nih, kalau kamu nggak selesaikan obrolan tadi pagi, ya udah, aku pergi aja dari rumah dengan si Beno. Pak Ujang langsung jawab, kenapa sih? Belum juga sampai di rumah, udah ngomel-ngomel aja. Istrinya langsung ngomong, sengaja kan kamu pulang malam di kantor biar menghindar? Tiba-tiba ditutuplah telepon itu. Pak Ujang yang bekerja sebagai salah satu event organizer memang terkadang sering pulang bekerja sampai larut malam. Karena deadline dan pekerjaan yang masih menumpuk, akhirnya Pak Ujang tetap melanjutkan pekerjaannya dan menghiraukan perkataan istrinya yang tadi ditelepon. Dikarenakan sifat istrinya yang suka cemburu dan gampang terpancing emosi, Pak Ujang merasa ucapan istrinya untuk pergi dari rumah itu adalah ucapan yang biasa. Paling juga cuma ucapan marah-marah aja. Akhirnya Pak Ujang lanjut lagi tuh dengan kerjaannya. Beni dan Beno adalah anak kembar dari Bapak Ujang dan istrinya. Akan tetapi, dikarenakan Beno lebih mengerti ibunya dibandingkan Beni yang cuek seperti ayahnya, maka Beno lebih disayang ibunya dibandingkan si Beni. Pada pukul sekitar jam 12 malam, tiba-tiba telepon Pak Ujang ada yang manggil nih. Ternyata si Beni. Nah, di sana Beni bilang ke Pak Ujang, Pak, Ibu dan Beno pergi dari rumah barusan. Beni sudah tahan, tapi Ibu tetap nih. Malah Beni disuruh diam dan disuruh ikut Bapak aja. Tiba-tiba Pak Ujang terdiam sedih dan juga emosi karena istrinya benar-benar keluar dari rumah. Akhirnya Pak Ujang bilang ke Beni, ya udah, tunggu Bapak ya. Bapak pulang nih sekarang nih. Akhirnya Pak Ujang tutup teleponnya dan bergegas untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Pak Ujang menelpon istrinya kembali yang sedang kabur nih. Akan tetapi, tidak satupun panggilan yang dilakukan Pak Ujang terjawab oleh istrinya. Dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Ujang menerobos lampu lalu lintas dan hampir menabrak dengan truk mobil sayur yang melaju dengan cepat. Dikarenakan Pak Ujang yang terus menelpon istrinya, akhirnya nggak fokus tuh nyetir mobilnya. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumah, tiba-tiba jalan yang biasa dilalui oleh Pak Ujang itu ditutup akibat ada perataan aspal, sehingga membuat Pak Ujang harus memutar lebih jauh untuk menuju ke rumahnya. Pada akhirnya, sampai juga Pak Ujang di rumahnya. Diparkir mobilnya, diketoklah pintu rumahnya supaya anaknya bukain tuh. Beni, Bapak pulang nih, sambil ketok-ketok tuh. Karena diketok berkali-kali dan tidak ada jawaban, maka Pak Ujang akhirnya ngambil kunci serep yang ada di ranselnya. Sambil dicari tuh, kok Beni nggak nyautnya? Kok sudah tidur kali ya? Setelah kuncinya ketemu, akhirnya dibuka tuh pintu rumahnya dan Pak Ujang masuk.
Pak Ujang yang masih khawatir dengan istri dan anaknya si Beno dan melihat jam sudah pukul jam 3 pagi, akhirnya kembali lagi tuh pengen nelpon istrinya. Pada saat Pak Ujang ambil handphonenya, ternyata handphonenya lowbat guys. Handphonenya mati total. Mungkin karena kehabisan baterai, sepanjang jalan dia nelponin istrinya tuh. Akhirnya Pak Ujang cas tuh handphonenya dekat meja TV. Pada saat Pak Ujang sedang cas handphonenya, Pak Ujang mendengar seperti ada sesuatu yang besar jatuh di lantai. Yang posisi suara jatuh itu berada di posisi kamar anaknya, di mana kamar anak itu berada di lantai 2. Tanpa berpikir panjang, larilah Pak Ujang ke atas menuju kamar anaknya. Pas sampai di atas, Pak Ujang langsung membuka pintu kamar anaknya dan tanya kepada Benny. "Ben, kamu lagi ngapain Ben? Kok bapak dengar kayak ada yang jatuh?" Pak Ujang ngomong sambil berjalan menuju ke arah Benny. Terus Benny jawab, "Di bawah Pak," sambil Benny menunjukkan tangannya ke arah kolong kasurnya. Dengan perlahan, akhirnya Pak Ujang cek tuh di bawah ranjang anaknya dan Tiba-tiba Pak Ujang melihat Benny sedang di bawah ranjang sambil berbisik, "Pak, Benny lihat di kasur Benny ada orang Pak. Benny takut Pak." Pak Ujang yang kaget melihat Benny ada 2 yang posisinya sedang melihat di kolong ranjang bergegas untuk melihat kembali ke atas ranjang. Pas Pak Ujang lihat di atas ranjang, Pak Ujang melihat ada 2 orang yang bermuka samar yang sedang tidur dengan posisi mata yang sedang melihat ke arah Pak Ujang. Akhirnya, pada saat Pak Ujang lihat sosok 2 orang tersebut, Pak Ujang langsung kaget dan jatuh pingsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat pada azan subuh berkumandang, akhirnya Pak Ujang bangun melihat anaknya Benny ada di sampingnya. Benny yang melihat bapaknya melek akhirnya membantu bapaknya duduk dan memberikan segelas air. Setelah sadar, Pak Ujang dan Benny melakukan untuk sholat subuh tuh. Setelah sholat subuh, tiba-tiba ada telepon dari nomor telepon yang gak dikenal. Diangkatlah sama Pak Ujang. Baru 3 menit Pak Ujang angkat teleponnya, tiba-tiba Pak Ujang menangis nih dan menyampaikan kepada anaknya Benny bahwa ibu dan saudara kembarnya si Beno berada di rumah sakit dalam keadaan koma karena mengalami kecelakaan pada saat pengemudi. Pak Ujang dan Benny yang sedang sedih ini akhirnya berangkat menuju ke rumah sakit untuk bertemu istri dan anaknya. Dan pas ke rumah sakit ternyata istri dan si Beno sudah dalam keadaan tidak bernyawa meski sebelumnya dinyatakan koma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah pemakaman istri dan anaknya, akhirnya Pak Ujang dan Benny tinggal berdua di rumahnya. Dan beberapa bulan kemudian, karena rumah yang ditinggalkannya cukup besar untuk mereka berdua, akhirnya rumah itu dijual dan mereka pindah ke rumah yang lebih kecil. Selesai. Kejadian yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan sekali-kali engkau marah-marah, sesungguhnya marah-marah itu pengaruh setan dan setan itu paling mampu mengalahkan dirimu pada keadaan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Untuk warga yang mau ceritanya diceritakan, boleh ya kirim email ke bawah ini. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.